Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Indonesia kalah dari Jepang 6-0. Itu ibarat mukbang ke gawang Indonesia. Kok bisa sih? Iya bisa, jangankan kita. Orang Jepang aja heran, perasaan tim gue baru latihan passing, kenapa masuk ke gawang? Ya tapi nggak apa-apa, ini pelajaran. Kayaknya memang Indonesia harus kalah supaya nggak terlena dengan kemenangan 1-0 lawan Bahrain dan kemenangan 1-0 lawan Cina. Dan biar nggak ada bapak-bapak yang sombong yang membandingkan pelatih yang sekarang dengan pelatih yang lama. Bapak-bapak itu harusnya fokus ke depan, bukan lalu mengingat terus yang di belakang. Ngapain? Lagian pemain timnas Indonesia banyak memang, tapi diem aja. Itu ibarat anggota WhatsApp grup. Ketika orang Jepang ngetik, nggak ada yang respon, didiemin semua. Akhirnya bobol. Lagian habis dapat Rolex, harusnya tampilnya makin molek. Lah ini malah lemas tergolek. Digulung. Tapi ini pelajaran bener-bener. Karena apa? Di Piala Dunia, di round 4 nanti pertandingan jauh lebih keras dari ini. Kalau Indonesia hari ini nggak kalah, kita akan terlena dan nggak ada evaluasi. Ada yang bilang, ya Jepang wajar aja kalau kita kalah. Kita kan peringkat sekian, Jepang peringkat sekian. Di Piala Dunia, lawan kita bisa aja peringkat 1 dunia. Bisa aja peringkat 1 sampai peringkat 14. Jepang baru peringkat 15. Jadi kalau memang mau naik kelas, ya lawannya juga harus makin berat. Ada lagi yang bilang, kita kalau lawan Vietnam, kalau kita lawan Malaysia pasti digulung. Ya kalau gitu main di AFF, jangan berharap main di Piala Dunia. Makin naik lawannya makin berat. Banyak banget lah pelajaran yang bisa dipetik sama Indonesia, bisa dipetik sama pelatih, bisa dipetik sama pengurus. Banyak harapan orang Indonesia di timnas ini. Bahkan kemarin di saat kita ketinggalan 3-0, komentator sempat bilang, semoga pertandingan makin menarik. Menarik apa? Menarik selimut, tidur, gak usah nonton lagi. Ada lagi yang bilang, wah kekalahan Indonesia 6-0 ini ibaratnya mimpi buruk. Bukan mimpi buruk. Kalau ini mimpi buruk gampang, tinggal bangun aja, semua masalah selesai. Semua akan normal, nggak terjadi apa-apa. Ini nyata, bukan mimpi buruk. Tapi sejauh ini gue tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Gue tetap support tim nasional, gue tetap support pelatih yang sekarang. Tapi kalau kritik ya harus, menghujat jangan. Kritik bisa dengan cara apapun, berkomedi, keras. Yang penting jangan kasar lah. Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang kuat. Kuat iman, kuat nahan malu. Bayangin kemarin kalau tendangan pemain Cina di GBK nggak ditepis sama Emil, dan Cina di pertandingan terakhir menang 1-0 dan kita kalah 6-0 lawan Jepang. Apa yang terjadi? Kita nggak lolos round 4. Pengurus juga harus evaluasi. Pengurus ke pelatih sekarang juga harus lebih keras. Karena ya seolah-olah pengurus ini bukan kasih kita prestasi, tapi kita dikasih narasi gitu. Narasi seolah semua manis. Seolah semuanya baik-baik aja. Tapi begitu tanding, panas kayak kebakaran jenggot. Pengurus seolah-olah menutupi bahwa keputusan yang mereka ambil itu seolah benar. Ini bukan soal move on, nggak move on. Ini untuk tim nasional. Banyak banget orang yang karena dulu nggak suka Sintayong, kemudian Sintayong diganti sama Patrick Kluivert. Jadi kesalahan apapun yang dilakukan si Patrick dibelain hanya demi supaya seolah-olah nggak kalah sama Sintayong. Bukan begitu cara berpikirnya. Kita fokusnya ke tim nasional. Jadi siapapun pelatihnya, siapapun pengurusnya, kalau jelek, kalau nggak bisa, kalau nggak maksimal, ya kita kritik. Sintayong lupakan, benar kita menatap ke depan. Tapi itu udah jadi patokan. Kalau supporter banding-bandingkan ya wajar. Yang nggak wajar itu ketika pengurus membanding-bandingkan. Karena pengurus itu harus netral. Dia fokus ke depan, bukan berpikir ke belakang. Begitu. Banyak banget yang belajar dari kesalahan. Misalnya Arab, waktu pertandingan pertama di round 3 lawan Indonesia. Arab ditahan imbang, kaget mereka ditahan imbang Indonesia. Akhirnya mereka evaluasi dan akhirnya sekarang mereka bisa peringkat 3 di grup C. Australia di pertandingan pertama kalah sama Bahrain 1-0. Mereka evaluasi, terpukul tapi sekarang bisa runner up dan lolos langsung. Indonesia dapat pelajaran dari Australia 5-1, ternyata nggak belajar. Begitu tandang lagi ke Jepang kalah 6-0. Dengan alasan proses, dengan alasan beda kelas, dengan alasan kita bukan kelasnya Jepang, jadi wajar. Nggak ada wajar.
Kalah menang biasa benar, tapi paling nggak skema permainan itu berjalan. Bayangin nggak ada shoot on goal, ya. Skema nggak jalan, bertahan ancur, nyerang nggak bisa. Jadi apa? Kemarin itu mau mencoba taktik apa? Kemarin mau mencoba strategi apa? Apa fokusnya gitu? Rotasi pemain, iya benar. Tapi paling nggak jalan. Peluang nol, corner nol. Jadi ini pukulan banget dan memang harus kalah. Kita juga bersyukur Jepang menurunkan squad full. Dalam artian mereka bermain sungguh-sungguh. Jadi ini bisa menjadi patokan kekuatannya sejauh mana lah Indonesia. Level mana Indonesia ini. Jadi di round 4 nanti kita akan jauh lebih siap. Keuntungan kita kalah ini luar biasa lah. Jadi gitu ya. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa warga sepak bola yang gampang diadu domba.